so far. 힘들어 우리 둘이 dance dance 손바닥을 clap clap 기분 좋은 날 기억하자 사진 속에 담아 나의 무탈도 초점을 내게로 맞추는 방법이 사랑의 튜토리얼. 아 이렇게 하는 거구나. Pengertian interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya, yang dimana kedua gelombang cahaya ini harus bersifat koharen. Dua gelombang dapat dikatakan koharen apabila memiliki amplitudo, frekuensinya sama, dan pada fasenya yang tetap. Adapun sifat yang dihasilkan jika kedua gelombang berinterferensi, yang pertama itu bersifat konstruktif, kedua itu bersifat destruktif. Bersifat konstruktif apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperkuat, maka akan menghasilkan garis terang yang teramati pada layar. Sedangkan yang bersifat destruktif apabila kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperlemah, maka akan menghasilkan garis gelap yang teramati pada layar. Itulah sifat yang dihasilkan jika kedua gelombang berinterferensi. Langsung saja saya akan menjelaskan penjelasan tentang tokoh ilmuwan yang melakukan percobaan interferensi cahaya pada celah ganda. Nah, ada dua tokoh ilmuwan. Yang kedua, Augustin Gino Fresnel. Nah, Thomas gelombang cahaya yang koharen yang menjatuhkan cahaya dari sumber cahaya pada suatu buah celah sempit yang saling berdekatan, sehingga sinar cahaya yang keluar dari celah tersebut merupakan cahaya yang koharen. Yang kedua adalah Augustin Gino Fresnel. Fresnel mendapatkan dua gelombang cahaya yang koharen dengan memantulkan cahaya dari suatu sumber ke arah dua buah cermin datar yang disusun hampir membentuk sudut 180 derajat, sehingga akan memperoleh dua bayangan sumber cahaya. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Nah, yang akan saya bahas itu mengenai skema percobaan celah ganda Young. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri skema atau gambar percobaan dari Young. Kemudian untuk menunjukkan hasil interferensi cahaya, di depan celah tersebut diletakkan layar pada jarak L, maka akan terlihat pada layar berupa garis gelap dan terang. Garis terang merupakan hasil interferensi yang saling memperkuat, dan garis gelap adalah hasil interferensi yang saling memperlemah. Kemudian hasil interferensi bergantung pada selisih jarak tempuh atau lintasan cahaya dari celah ke layar. Misalkan jarak antara dua celah D, jarak antara layar celah L. Di titik O pada layar akan terjadi garis terang yang disebut dengan garis terang pusat, karena pada jarak S1O dan S2O adalah sama, sehingga gelombang cahaya sampai di O akan terjadi interferensi maksimum. Di titik P yang berjarak pada P di terang pusat akan terjadi interferensi, maka akan terjadi interferensi minimum bergantung pada selisih lintasan SP2 dan SP1. Itulah tadi pemaparan dari saya. Saya alihkan kepada teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni akan menjelaskan rumus interferensi celah ganda. Sebelum saya menjelaskan rumus-rumus apa saja dalam interferensi celah ganda, perhatikan gambar berikut ini. Seperti yang kalian lihat pada gambar, diperoleh rumus P sama dengan N lambda L per D, di mana P adalah jarak garis terang ke terang pusat dengan satuan meter. N adalah orde
interferensi. Kemudian lambda adalah jarak gelombang cahaya dengan satuan meter, L adalah jarak celah ke layar dengan satuan meter, dan D adalah jarak antara dua celah dengan satuan meter. Pada perhitungan garis terang, N sama dengan 0 untuk garis terang pusat, N sama dengan 1 untuk garis terang pertama, N sama dengan 2 untuk garis terang kedua, dan seterusnya. Kita masuk ke rumus kedua, yakni garis gelap. Nah, garis gelap ini biasa disebut juga interferensi minimum. Ini terjadi jika selisih lintasan kedua sinar merupakan kelipatan bilangan ganjil dari setengah panjang gelombang. Nah, jika D sin theta sama dengan N dikurang 1/2 dikali lambda, di mana N sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya, diperoleh rumus D per L sama dengan 2N dikurang 1 kali 1/2 lambda, di mana D adalah jarak antara dua celah dengan satuan meter, L adalah jarak celah ke layar dengan satuan meter, N adalah orde interferensi, dan lambda adalah jarak gelombang cahaya dengan satuan meter. Nah, pada perhitungan yang kedua ini, yakni perhitungan garis gelap, N sama dengan 1 untuk garis gelap pertama, N sama dengan 2 untuk garis gelap kedua. Perlu dikasih note, catatan, bahwa N sama dengan 0 tidak ada dalam perhitungan garis gelap. Terima kasih.